Pernah nggak sih kamu mikir, kalau dengar kata pemberdayaan masyarakat, apa sih yang pertama kali muncul di kepala? Mungkin kita langsung ngebayangin kucuran dana bantuan, alat-alat canggih yang baru, atau seminar pelatihan keterampilan gitu ya. Wajar sih, kita tuh sering banget terlalu fokus sama hal-hal fisik yang kelihatan mata. Tapi, bayangin deh, gimana kalau kita udah ngasih semua fasilitas itu, tapi mereka yang nerima ternyata nggak punya keyakinan dari dalam diri buat memakainya? Nah, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita bakal bedah bareng-bareng sebuah temuan riset yang menurut saya mind-blowing banget. Riset ini meneliti sekelompok perempuan tangguh di kelompok sosial Bina Keluarga Remaja atau BKR di sebuah desa perbatasan di Kampar, Riau. Jurnal ini benar-benar nantang asumsi lama kita dan ngebuktian kalau pemberdayaan sejati itu justru mulainya dari tempat yang sama sekali nggak kelihatan. Jadi gini, para peneliti itu penasaran banget. Kenapa sih ada program pemberdayaan yang gagal total, tapi di tempat lain malah sukses besar? Biasanya kan pemerintah atau NGO cuma fokus ngasih modal uang atau ngajarin skill teknis kayak menjahit. Tapi pas meneliti para perempuan di daerah perbatasan ini, mereka nemuin kepingan puzzle yang selama ini hilang. Dan ternyata jawabannya ada di pemberdayaan psikologis. Yap, mereka nemuin fakta bahwa sebelum seseorang bisa benar-benar ngubah komunitasnya, mereka harus punya kekuatan batin dulu. Pola pikirnya harus pas dan harus ada rasa merdeka atau otonomi di dalam diri mereka. Tanpa itu, ya semua alat dan modal tadi cuma jadi pajangan. Oke, mari kita kupas lebih dalam. Sebenarnya apa sih pemberdayaan psikologis ini? Kalau pakai bahasa akademis di jurnal, dibilangnya semacam keadaan kognitif gitu, agak ribet ya kedengarannya. Sebenarnya intinya tuh simple banget. Ini murni soal perasaan punya kekuatan dari dalam diri sendiri. Ini tuh momen dimana seseorang ngerasa, wah gue mampu banget nih ngerjain ini. Terus mereka ngerasa bebas milih jalan tanpa dipaksa siapa-siapa. Dan yang paling penting, mereka yakin banget kalau apa yang mereka lakuin itu bakal ngasih dampak positif yang nyata buat orang-orang di sekitarnya. Sesimpel itu, tapi efeknya luar biasa. Terus gimana caranya ngebangun mental sekuat ini? Kayak ngebangun rumah, pasti butuh pondasi kan? Nah, jurnal ini ngebongkar teori akademisnya jadi 4 pilar yang sangat relate sama kehidupan kita sehari-hari. Pertama, makna. Ini soal seberapa nyambung nilai pribadi kamu sama kerjaan yang kamu lakuin. Kedua, kompetensi. Bukan cuma sekedar bisa, tapi keyakinan mendalam dari dalam hati kalau kamu itu ahli di bidangmu. Ketiga, pilihan. Kebebasan penuh buat ngambil keputusan. Dan keempat, dampak. Bisa ngelihat langsung hasil kerja keras kamu mengubah keadaan. Penasaran gimana wujud 4 pilar ini di dunia nyata? Yuk kita dengerin langsung cerita dari para perempuan hebat di penelitian ini. Kita mulai dari pilar yang pertama ya, makna. Coba perhatiin baik-baik ucapan yang emosional banget dari Ibu Yati, umurnya 35 tahun. Dia bilang gini, di sana saya bisa belajar, saya marah jika ada yang mengatakan BKR tidak bagus. Terasa banget kan ketulusannya? Buat Ibu Yati kerja sosial ini bukan sekedar kewajiban atau rutinitas doang. Ini udah jadi bagian dari identitasnya. Dia benar-benar naruh hatinya di situ. Keterikatan emosional kayak gini nih yang justru jadi pondasi paling dasar dari sebuah pemberdayaan yang sejati. Nah, kalau yang ini brilian banget buat ngegambarin pilar kedua, kompetensi. Sering banget loh kita salah kaprah mikir kalau kompetensi itu harus selalu diukur dari ijazah atau seberapa tinggi sekolah kita. Padahal lihat deh apa yang diucapin sama Ibu Khuzaimah yang berumur 30 tahun ini. Saya tidak pintar, tapi jika disuruh bekerja saya mau. Wah, ini dalam banget. Dalam konteks pemberdayaan psikologis, kompetensi itu bukan soal seberapa pintar kamu di atas kertas, tapi soal kemauan baja, keberanian buat ambil tanggung jawab, dan pede buat berkontribusi. Ibaratnya suara dari dalam hati yang bilang, saya emang nggak sempurna, tapi saya pasti bisa ngelakuin ini. Lanjut ke pilar ketiga, yaitu pilihan atau otonomi. Kenalan nih sama Ipat, usianya baru 25 tahun loh. Dia tahu persis batas kemampuannya. Tapi yang paling keren adalah dia ngerasa punya kebebasan penuh buat ngomong enggak. Dia cerita, kalau emang nggak sanggup, dia bakal terus terang ngomong ke tetuanya. Banyak yang nggak sadar kalau punya otonomi dan ada di lingkungan yang aman buat menolak tanpa takut dihukum, itu justru bukti kemandirian mental yang luar biasa. Kebebasan buat memilih kayak gini yang pada akhirnya malah bikin komitmen dan rasa saling percaya di komunitas itu makin tebal. Dan pilar yang terakhir, dampak.
Poin paling krusial di sini adalah orang tuh nggak bakal ngerasa benar-benar berdaya sebelum mereka ngelihat langsung hasil nyata dari keringat mereka sendiri. Ibu Meriati yang kebetulan seorang pemimpin berusia 62 tahun dengan bangga banget cerita kalau kelompoknya sekarang jadi sangat aktif. Dia sadar betul bahwa posisinya sebagai ketua benar-benar ngasih pengaruh buat bikin kelompok itu jadi jauh lebih baik. Melihat langsung hasil jerih payahnya jadi nyata, itulah bensin utama yang ngebakar semangat pilar dampak ini. Yang bikin mereka ngerasa, wah, aku benar-benar punya kekuatan. So, kita udah paham nih dinamika di dalam pikirannya. Pertanyaannya sekarang, gimana kekuatan mental ini bertransformasi jadi aksi nyata di lapangan? Riset ini nemuin 3 tahap keterlibatan yang keren banget. Pertama, kekuatan atau vigor. Ini tuh energi mental yang kayak nggak ada habisnya. Bikin mereka selalu hadir tak kenal lelah. Kedua, dedikasi. Ada rasa bangga yang meletup-letup sama peran sosial mereka. Dan yang ketiga, penyerapan atau absorption. Pernah nggak sih kamu kerja saking asyiknya sampai lupa waktu? Nah, persis kayak gitu. Mereka fokus total bekerja demi memajukan komunitasnya. Tapi tunggu dulu, ada plot twist yang mengejutkan dari penelitian ini. Semua kekuatan batin yang super keren tadi ternyata nggak muncul sendirian di ruang hampa. Kita mungkin mikir kalau ini murni perjalanan pribadi perempuannya aja. Tapi, ternyata peneliti nemuin semacam faktor pengganda rahasia. Dan tebak apa itu? Dukungan dari suami mereka. Bener banget, di masyarakat perbatasan ini, para suami punya peran yang sangat-sangat krusial. Merekalah yang bisa milih untuk nyalain api semangat pemberdayaan istri mereka atau justru malah mematikannya. Coba kita lihat wujud nyata dari dukungan itu. Dengerin deh kata-kata Bapak Hasan, 62 tahun, yang merupakan suami dari salah satu peserta. Beliau dengan bangga banget cerita gimana istrinya tuh rela ngorbanin waktu dan tenaga buat kelompok. Asal kamu tahu ya, pas seorang suami ngasih dukungan emosional kayak gini, memvalidasi dan hargain kerja keras istrinya, beban stres urusan rumah tangga si istri itu langsung terangkat. Rasa percaya dirinya buat mimpin dan aktif di komunitas langsung meroket tajam. Coba deh kita bandingin dua kondisi ini. Kalau lingkungan yang nggak ngedukung, wah efeknya lumayan ngeri. Jurnal ini nyatet kalau suami kurang support, yang muncul malah ketegangan emosional, stres, bahkan rasa takut buat ikut kegiatan karena takut dimarahi di rumah. Tapi di sisi lain, kalau didukung penuh, bam, langsung tercipta kebahagiaan, harga diri naik drastis, dan mereka bisa totalitas bantu komunitas. Ini jadi bukti nyata kalau ngebangun masyarakat dan memberdayakan perempuan, itu benar-benar butuh para laki-laki buat ikut buka ruang dan ngasih dukungan emosional. Nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Buat merangkum semua temuan luar biasa ini, ada satu kutipan penutup dari Ibu Huzaimah yang menurut saya indah banget. Dia bilang gini, jika bisa saya katakan bisa, jika tidak, saya katakan tidak. Saya tidak pintar, tapi jika bekerja, saya mau. Merinding nggak sih dengernya? Kutipan ini benar-benar nangkep esensi paling murni dari pemberdayaan psikologis. Ini soal kejujuran, keberanian, dan kekuatan yang dibikin dari dalam jiwa. Sosok yang tahu persis nilai dirinya, paham batasnya, tapi punya dedikasi yang pantang mundur buat ngasih kontribusi nyata buat sekitarnya. Benar-benar inspiratif. Nah, setelah dengerin semua cerita tadi, sekarang giliran saya nanya ke kamu. Coba ngaca ke kehidupan kamu sendiri sebentar aja. Sejauh mana sih kamu merasa udah punya kekuatan psikologis itu di kerjaan atau di komunitas kamu saat ini? Apakah kamu ngerasain 4 pilar tadi? Makna, kompetensi, pilihan, dan dampak? Coba direnungkan deh. Karena pada akhirnya pemberdayaan sejati itu bukan sesuatu yang dikasih orang lain ke tangan kita, tapi sebuah kekuatan mental yang harus pelan-pelan kita bangun dan nyalakan sendiri dari dalam. Wah, nggak kerasa kita udah jalan-jalan menyelami pikiran para perempuan tangguh di perbatasan tadi. Gimana? Seru dan membuka wawasan banget kan bahasanya? Makasih banget ya udah nemenin saya membedah riset yang sangat menginspirasi ini dari awal sampai akhir. Oh ya, pastikan kamu udah klik tombol subscribe di channel ini ya, biar kamu nggak ketinggalan pembahasan-pembahasan menarik kita berikutnya. Teruslah belajar, terus bangun kekuatan dari dalam diri kamu, dan sampai ketemu lagi di sesi pembahasan kita selanjutnya. Bye!